Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel, Belajar bareng Budian. Nah, kita akan lanjut kepada pembahasan buku besar pada transaksi yang sebelumnya. Kan kemarin kita sebelumnya sudah membahas jurnal, kali ini kita akan membahas buku besar. Yuk, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jadi kali ini kan kita sudah bukti transaksi, sudah belajar ya kamu ya. Kemudian jurnal umum juga kita sudah membahasnya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan ke posting buku besar ya. Apa sih Bu posting ke buku besar itu? Yuk langsung aja ya. Nah, kita mulai dulu ke pengertian buku besar. Apa sih Bu pengertian buku besar itu? Ya. Jadi, pengertian buku besar kalau menurut Bapak Ade Firmansyah, buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Nah, kalau Ibu sih gampangnya kalau untuk buku besar adalah pengelompokan ya, pengelompokan akun-akun. Itu maksud buku besar tuh gitu ya. Nah, yang dimaksud posting buku besar adalah posting itu adalah perpindahan atau memindahkan angka-angka dari jurnal ke buku besar. Itu namanya posting. Ya, jadi proses pemindahan angka-angka dari jurnal ke buku besar posting. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis buku besar tuh ada 3 macam. Ya, yang pertama ada buku besar umum, kemudian buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang. Ya, kalau di perusahaan jasa itu kita cuma mengenal satu jenis buku besar, yaitu buku besar umum doang. Ya, yaitu buku besar yang berisi semua akun atau perkiraan dalam periode tertentu. Jadi, nanti misalkan kita di jurnal itu kita punya 12 akun, ya udah berarti kita nanti bikin 12 tabel yang berisi akun-akun tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke perusahaan dagang, nanti kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang itu apa? Yaitu buku besar yang khusus merinci langganan. Jadi, nanti buku besar piutang itu berisi tentang siapa aja yang kita utangin. Siapa aja yang minjem ke kita, siapa aja yang utang ke kita. Karena kan pasti banyak dong orang yang ngutang ke kita. Nah, itu juga harus dibuatkan bukunya. Jadi misalkan yang ngutang ke kita ada Andi, ada Tono, ada Riri. Nah, Andi, Tono, Riri itu punya buku besarnya masing-masing, punya tabelnya masing-masing. Gitu. Pun sama, buku pembantu utang itu isinya apa? Ya, buku pembantu yang isinya tentang tagihan kita atau utang kita ke orang lain. Misalkan kita ngutang ke toko Aini, kita ngutang ke toko Adi, ya udah berarti kita bikin buku besarnya toko Aini dan toko Adi itu tadi. Gitu. Jadi dia buat merinci, oh ternyata utang kita sisa berapa nih di toko Adi, utang kita sisa berapa nih di toko Aini, kayak gitu ya. Kemudian bentuk buku besar tuh ada 3, sebenarnya sih ada banyak juga ya, cuman Ibu milih ada 3 aja nih. Yang pertama ada yang namanya bentuk T atau yang biasa disebut tuh T account, yaitu berbentuk T dengan berisi 2 sisi, yaitu debit dan kredit. Ya, namanya itu di sini nih, bisa di kiri atau bisa di tengah-tengah sih, bisa aja. Jadi dia tuh T, bentuknya T kan, T gitu kan ya. Dia di debit, ada di kreditnya. Kemudian ada buku besar skontro, yaitu 2 kolom. Maksudnya 2 kolom apa? Di sini buat debit, di sini buat kredit. Tapi ada uraiannya, misalkan tanggal 1 dari apa, terus jumlahnya berapa. Kalau yang ini kan nggak ada uraiannya, ini nanti kita masukinnya cuma angkanya doang. Tapi kalau di sini nanti ada, oh misalkan angka 100.000 ini dari mana asalnya, gitu. Nah, yang ketiga itu ada buku besar stafel. Nah, ini yang akan kita gunakan nih dalam sehari-hari kita. Lebih umumnya banyak digunakan yang ini ya. Buku besar stafel 4 kolom, isinya apa? Ada tanggal, ada uraian, debit kredit dan saldo debit kredit. Kayak gitu ya. Jadi ada 3 tadi apa? Ada skontro, ada T account dan ada stafel. Oke. Nah, daripada berlama-lama lagi,
Jadi buku besar ini kan sebenarnya fungsinya untuk mengelompokkan. Kan kalau jurnal itu kan kita ya udah nyatet semua akunnya itu berceceran kan. Di tanggal 1 misalkan ada kas. Nanti ada kas lagi tanggal 5, ya kan? Nah, kita tuh pengen tahu sebenarnya tuh berapa sih saldo kas kita tuh tinggal berapa. Karena kan kita makainya nggak nentu. Jadi kita punya uang tuh berapa. Jadi kita tuh punya perlengkapan tuh berapa sih rinciannya. Nah, ini di buku besar inilah nanti kita bakal tahu nih, oh segini ya ternyata saldo kas aku tuh tinggal segini, kayak gitu. Jadi fungsinya buku besar itu untuk ngelompokin nih transaksi yang berceceran ini ke dalam satu tabel dan satu jenis akun. Misalkan kas doang isinya, oh kas ini transaksinya di tanggal berapa aja nih, ada tanggal 1, ada tanggal 5, ada tanggal 10, itu dijadiin satu, itu namanya dikelompokkan dan dipindahin dari jurnal ke buku besar atau diposting kayak gitu ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke pembahasan buku besar soal yang kemarin. Yuk. Nah, ini dia bentuk dari buku besar ya, buku besar stafel ya. Kita stafel 4 kolom pakainya. Ya. Jadi kalian ya Ibu ingetin kalau mau bikin jurnal, mau bikin buku besar dan siklus setelahnya itu kita harus bikin kepalanya nih. Kepalanya itu apa maksudnya? Ada nama perusahaannya. Ya, kemudian ada nama apa sih, kamu lagi bikin apa, kita kan lagi bikin buku besar. Kemudian ada nama, ada waktu periodenya, kita kan kemarin itu di bulan Januari 2014 ya. Oke, jadi yang pertama yang kamu harus butuhkan untuk membuat buku besar yaitu adalah jurnalnya ya, jurnal umum. Dalam hal ini di buku besar kita butuh jurnal umum karena kita masih perusahaan jasa ya gitu. Jadi kita lanjut ke flashback ke jurnal umum dulu ya caranya ya. Kita akan memposting jurnal ke buku besar. Jadi nanti di sini misalkan kita punya 12 akun di sini, misalkan ya 12 akun. Misalkan ada akun apa aja nih? Ada akun utang, ada akun kas, ada akun beban listrik dan lain-lain sebagainya. Itu kita semua bikinin buku besarnya satu-satu. Ada kas ya kan, nih kas namanya, terus nomor akunnya, kemudian misalkan nanti ada utang, nah kita bikinin semua satu-satu. Jadi kalau misalkan ada 40 ya udah kita berarti bikin 40 gitu loh ya. Namanya juga mengelompokkan transaksi menjadi satu gitu. Sekarang Ibu hanya mencontohkan untuk kas dan utang aja ya, karena kalau kita contohin semuanya videonya bakal panjang banget gitu. Nah, kita ke contoh kas dulu ya. Nih, kita perhatiin ya pelan-pelan. Pertama kali kita harus melihat jurnalnya ya, ya. Kita lihat ada nggak tanggal 2, ada nggak kas? Oh, ternyata tanggal 2 itu ada kas ya, ini kasnya kan sebesar 5 juta. Kenapa ada kas? Memang ada apa? Kenapa kas bertambah? Oh, kas bertambah karena adanya si modal. Kas bertambah buat mandahin modalnya si Aldi tanggal 2. Berarti tanggal 2 ada kas ya? Ada. Terus kemudian tanggal berapa lagi yang ada kas? Oh, tanggal 3. Kemudian cari lagi tanggal 4. Ya, sekarang kita pindahin dulu ya. Kita pindahin tanggal 2 ke buku besar. Ya. Tanggal 2 itu adalah transaksi modal ya. Berarti di sini kita tulis nih. Tanggal, kita bulannya di sini Januari. Kemudian tanggal 2. Ya. Sekarang ini adalah buku kas. Ya. Kas, kenapa? Kasnya tadi tanggal 2 bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah karena dia di debit ya. Berarti kita tulis dulu berapa kasnya, 5 juta di debit. Kita tulis 5 juta. 5 juta ya. Oke. Nah, uraiannya ini kita tulis lawan akunnya si kas. Kas ini kenapa bertambah? Karena modal. Berarti kita tulis di sini modal. Bacanya berarti gimana? Kas bertambah di debit karena modal. Ya, karena dia di debit bertambah, maka saldonya sekarang kita punya di debit. Nah, tinggal kita pindahin debit ke debit. Oke. Sekarang kita ke tanggal 3. Ada nggak tanggal 3? Ada ya. Tanggal 3 berapa? 150.
Kita tulis tanggal 3. Lawannya apa tadi? Oh, lawannya perlengkapan. Kita tulis perlengkapan. Kasnya berkurang bertambah. Kita lihat kasnya di kredit berarti berkurang. Berarti kita tulis di kredit berapa? 150.000. Nah, sekarang kalau debit, ini kan debit ya saldonya akhirnya. Kemudian di sini perlengkapan dia kredit. Kalau debit ketemu kredit maka harus dikurang. Ya. Kalau misalkan di sini perlengkapannya misalkan kasnya di debit, berarti debit ketemu debit ditambah. Tapi kalau debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit itu kan berlawanan, maka dia harus dikurang. Maka kalau kayak gini caranya adalah 5 juta yang ini, ya 5 juta yang ini kita kasih RP dulu deh. Ya, 5 juta yang ini harus dikurangi dengan 150.000. Kenapa? Karena debit ketemu kredit, berarti 5 juta dikurang 150.000. Berarti sekarang duit kita adalah sisa 4.850.000. Sampai tanggal 3 duit kita tinggal 4.850. Gitu ya. Berarti sampai sini paham. Oke, lanjut. Kita ada tanggal berapa lagi? Oh, tanggal 4. Ada lagi nih kas. Ada kas lagi berapa? 500.000. Kenapa? Kasih di kredit debit. Di kredit. Kenapa? Karena beli peralatan. Berarti kita tulis ini tanggal 4. Lawannya peralatan kan tadi. Peralatan. Debit kredit. Di kredit 500.000. Ya kan? Berarti ini kan saldonya terakhir di debit, ini di kredit. Berarti dikurang. Berarti 4.850 dikurang 500.000. Jadilah 4.350. Kayak gitu. Jadi duit kita sisa 4.350 nih tanggal 4. Ya. Kemudian cari lagi tanggal 5 ada kas enggak? Oh, ada. Ada kas nih. Kenapa? Kasnya di kredit. Kenapa di kredit? Karena kita bayar sewa dibayar di muka 600.000. Berarti kita tulis lagi tanggal 5. Sewa dibayar di muka. Ibu biasanya sewa DDM nulis. Ya, berapa? 600.000. Kredit kan tadi. Nah, kemudian ini debit ketemu kredit berarti dikurang. Dikurang, nah. Nah, berarti duit kita sisa 3.750 sampai tanggal 5 kas kita. Oh iya, Ibu lupa nih, refnya ini kita tulis aja 1. Kenapa 1? Karena ini ref itu untuk menulis halaman jurnalnya. Ini kan jurnalnya cuma 1 halaman kan. Gitu. Jadi misalkan tanggal 22 ada di halaman 2, maka nanti misalkan di sini tanggal 22 ya kamu tulis di sini refnya di halaman 2 gitu ya. Jadi ya untuk halaman. Atau kalau nggak mau tulis halaman, kamu checklist aja pakai checklist biasa. Tuh. Oke, ini kan di halaman 1 semua, kita tulis 1 semua. Oke, sekarang kita lanjut. Ada lagi nggak abis tanggal 5 tanggal berapa? Oh, tanggal 8 ada nggak kas? Oh, ada kas. Di kredit. Kenapa di kredit? Karena bayar beban air, listrik, dan telepon 125.000. Berarti kita tulis di sini 8 beban air, listrik, telepon ya. Nah, di halaman 1 ini kredit 125.000. Berarti ini debit, ya kan? Ininya di sini debit, tapi di sininya kredit. Berarti dikurang. Jadinya duit kita sisa 3.625. Oke. Lanjut, ada nggak lagi tanggal berapa? Tanggal 10 ada kas nggak? Oh, ada kas. Kasnya di debit. Berapa? 1.500.000. Kenapa kasih debit? Karena kita nerima pendapatan. Berarti kita tulis tanggal 10 di sini pendapatan. 1 berapa? Ibu lupa berapa? 1.500.000. Tulis. Berarti di sini debit ketemu debit. Berarti ditambah. Berarti 3.625 ditambah 1.500.000. Berarti duit kita sekarang 5.125.000.
Gitu. Lanjut ya. Tanggal 14, oh ada lagi nih kas. Iklan dibayar di muka 150, kasnya di kredit. Berarti tanggal 11, tanggal berapa sih tadi? Tanggal 14, iklan DDM ya kan? Iklan DDM, halaman 1. Berapa tadi ya? 150.000 di kredit kasnya, berarti 150. Berarti debit ketemu kredit, berarti dikurang. Ini dikurang. Itu ya, caranya gampang banget. Oke, habis tanggal 14, tanggal 16 ada nggak kasnya? Oh ada Bu. Kenapa kasnya di kredit? Kenapa? Karena bayar beban asuransi 120.000. Berarti kita tulis di sini tanggal 16. Beban asuransi. Berapa tadi ya? 120.000. Benar. Di debit apa kredit kasnya? Di kredit, berarti kita taruhnya di kredit 120.000. Berarti debit ketemu kredit, berarti dikurang 4975 dikurang 120. Ini tulis di satu halamannya. Jadi kita duitnya sisa 4.855. Lanjut, tanggal 20 ada nggak kas? Oh nggak ada, berarti dilewatin. Ya, berarti kita nggak usah pikirin. Tanggal 21 ada nggak? Oh tanggal 21 ada, kasnya di mana? Kasnya di debit. Kenapa? Oh karena dia habis nerima pinjemin dari bank, berarti kita nerima duit. Ya kan, kasih di debit. Berarti kita tulis di sini tanggal berapa? Lupa tadi. Tanggal 21. Hutang ya, bukan hutang. Hutang bank. Di halaman 1, 5 juta kan di debit kan tadi kasnya. Tulis di debit. Nah, sekarang debit ketemu debit. Berarti ditambah 4855 ditambah 5 juta. Berarti sekarang duit kita ada banyak, 9.855. Lanjut, tanggal berapa lagi? Ada tanggal 25, ada kasnya enggak? Oh ada kas. Kasnya di mana? Di kredit. Kenapa? Karena dipakai prive. Berarti tulis di sini prive berapa tadi? 500.000. Tanggal 25 ya. Tanggal 25 prive Aldi, tulis ya kan di halaman 1. Di mana tadi kasnya? Di kredit 500.000. Berarti debit ketemu kredit, dikurang 9855 dikurang 500 gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian tanggal 27 ada kas enggak? Oh ada. Dari mana? Oh karena kasih di mana? Dia di kredit. Kenapa? Karena dia bayar beban, kasih berkurang jadinya 50.000. Tulis tanggal 27. Di sini beban lain-lain. Tuh, beban lain-lain di halaman 1. 50.000 kasih tadi kan di kredit. Tulis di kredit. Berarti debit ketemu kredit dikurang 9355 dikurang 50.000. 9305 duit kita sekarang sisanya guys gitu. Kemudian tanggal 29 ada kas lagi nggak? Oh ada. Kasih berkurang apa enggak? Kasih di kredit berkurang. Kenapa? Karena bayar beban gaji 600.000. Berarti kita tulis di sini tanggal berapa? Mohon maaf, tanggal 29. Beban gaji ya kan 600.000 tadi kasih di kredit kan, makanya kita tulis di kredit sekarang. Berarti debit ketemu kredit dikurang 9305 dikurang 600.000. Sekarang duit kita 8705 ya. Jadi kalau ibu tanya berapa saldo kas per tanggal 29? 8705. Berapa saldo kas tanggal 3? 4850. Nah, gampang kan? Lanjut, tanggal 30 ada kas nggak? Oh ada, kasnya di kredit. Kenapa? Berarti kasih berkurang. Kenapa? Karena bayar utang 500.000. Nah, tulis dah tuh tanggal 30, utang usaha. Ya kan, berapa tadi? 500.000.
500.000 kasih karena di kredit, kita tulis di kredit. Nah, sekarang debit ketemu kredit, berarti dikurang. Yap, nah berarti pada tanggal 30 saldo kas kita 8.205.000. Ada lagi nggak? Nggak ada, cuma sampai tanggal 30. Ya udah deh, coba kita lihat kok jawabannya bener apa salah. Lah, bener 8205. Betul sekali. Yep. Oke, sekarang ibu mau habis kas apa? Misalkan ibu kan dikasih listnya kan list nomor akunnya kan. Kita bikin buku besarnya sesuai nomor akunnya yang terkecil dulu ya. Berarti habis kas ada piutang kalau nggak salah ya. Kalau ibu sekarang mau contohin utang ya, setelah ibu dong ya kan. Karena kalau yang contohin semua bisa 5 jam, nggak ada yang bohong, bisa sejaman mungkin ya. Jadi kita langsung ke utang aja ya. Oke, sekarang ke utang, kita balik ke jurnal lagi bro. Nah sekarang kita lihat tanggal 2 ada nggak utang? Nggak ada, berarti hilangin. Kemudian tanggal 3 ada utang? Nggak ada. Tanggal 4 ada utang? Ada. Utangnya 3.500.000 di kredit. Kenapa ngutang? Karena beli peralatan 3.500.000. Berarti kita tulis tanggal bulan Januari tanggal 4 karena beli peralatan. Utang kita bertambah, utang bertambah di kredit. Berapa tadi? 3.500.000. Berarti saldonya karena belum ada apa-apa, berarti kita tetap pindahinnya sesuai ya. 3.500.000 juga di kredit. Gitu guys. Oke. Ini kita pindahin dulu. Ya, oke. Kemudian tanggal 5 ada nggak utang? Nggak ada. Tanggal 8 nggak ada. 10 nggak ada. Yang ada tanggal 21 guys. Tanggal 21 utangnya dikredit lagi nih. Kenapa? Karena dia minjem. Berarti utang bertambah kenapa? Karena kita nerima uang kas. Berarti di sini ditulis tanggal 21. 21 kas. 5 juta kan tadi dikredit kan? Nah, berarti kredit ketemu kredit ditambah 3.500.000 ditambah 5 juta. Oke. Berarti ada lagi nggak utangnya? Tanggal 25 nggak utang, 27 nggak utang. Oh, tanggal 30 nih ada utang, utangnya di kredit. Kenapa? Karena utangnya di debit karena utangnya berkurang karena dibayar. Berarti utang di debit. Kenapa? Utang di debit pakai kas. Berarti di sini tanggal 30 tulis lagi kas. Ya kan? 500.000 di debit. Kan di debit kan utangnya kan tuh. Berarti kredit ketemu debit dikurang. Berarti 8.500.000 dikurang 500.000. Jangan-jangan duit kita, utang kita, saldo kita, berarti kita masih punya utang sama orang tuh 8 juta. Gitu guys ya. Jadi seperti itu. Oke? Sampai kita bikin semua akunnya kayak gini. Kita cari satu-satu kayak gini. Semua akun. Jadi ada misalkan ada 20 akun ya, berarti ada 20 tabel begini kita bikin. Gitu, sabar. Orang sabar disayang Tuhan ya. Oke, nanti kalian bisa lanjutin ke akun-akun berikutnya ya, ke akun-akun berikutnya. Semuanya dibuat sampai akun terakhir kamu buat. Nah, itulah buku besar kita. Jadi gampang banget bikin buku besar kan? Pasti gampang banget. Jadi cukup sekian dulu gimana caranya posting jurnal ke buku besar. Jadi nanti kita di video selanjutnya akan belajar menyusun neraca saldo. Cukup sekian video kali ini. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tugasnya diselesaikan ya.